Saudara-saudara, dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang yang menyebabkan mati itu bukan karena penyakit, tapi karena orang malas bergerak itu. Malas bergerak itu dibangun oleh satu budaya di mana seolah kalau orang sakit sesuatu itu akibatnya karena terlalu banyak bergerak dan harus diatasi dengan istirahat, duduk, tiduran. Karena itu bisa dikatakan bahwa orang mati itu bukan karena penyakit, tapi karena banyak tidur itu, sehingga badan Anda tidak ada mengalir, semua hidup yang aliran itu terblocking di situ. Nah, pandangan ini ternyata sudah kemana-mana. Misalnya Anda pusing, cari obat ke toko obat atau ke supermarket, obat anti pusing, pilek, dicarikan obat anti pilek, batuk. Jadi gejalanya yang dimatikan bukan penyebabnya. Ya, kalau Anda diare, yang dicari obat yang menghentikan itu. Ya. Beda dengan pengobatan zaman dulu, waktu saya kecil itu dikasih areng ya, nurit atau apa itu. Ya. Jadi Anda dikasih minum itu dalam jumlah yang banyak, bisa berkali-kali, sehingga cairan itu disedot oleh si arang itu, lalu dikeluarkan ya, dalam bentuk yang bukan mencret cair, tapi makin keras. Nah, dalam berpikir kita juga tidak menyadari itu. Kalau Anda memperhatikan pengalaman saya zaman waktu saya masih kerja dan pergi ke kantor, disupirin oleh pengemudi kan, saya tinggal naik, duduk, terus ya dengerin musik atau tidur ya, tiduran gitu sampai ke kantor toh. Cuman begitu. Tapi satu hari karena pengemudinya berhalangan dan saya harus nyetir sendiri, dan pada saat itulah saya menjadi bingung beloknya mana gitu, beloknya mini. Jadi lalu kita dalam posisi yang orang akan melihat, loh yuk kok aneh amat, tiap hari bertahun-tahun ini nyetir yuk bingung tanya, karena jalannya kan suka harus melalui jalan yang belok-belok kan. Nah, inilah awal daripada demensia ini, ada dari sini. Pikun itu ada karena kamu hanya tidak melakukan sendiri. Nah, Konfusius mengatakan kalau you mendengar, you pasti lupa. Kalau you melihat, sama aja, meskipun lebih dalam, karena you menggunakan panca indera itu toh. Tapi tetap mudah lupa. Kalau you mengerjakan sendiri, maka itu menjadi milikmu, become yours, itu milik kamu sendiri ya. Dan karena itu kamu bisa kerjakan sendiri, karena bagian dari kita kan. Nah, itu persis ketemunya Konfusius itu mendekatin melalui ini.
Sedangkan Lao Tzu mendapati melalui setiap hari satu langkah meskipun perjalanan masih ribuan li. Ya, dan you udah tahu ini bakal masuk neraka, surga, atau nirwana, atau seperti nyamuk, cacing, kata, gitu, lalat yang mati disemprot atau mati ditepak orang, kita nggak tahu, gitu. Nah, Lao Tzu ajarkan kerjakan aja tiap hari. Dan jangan ditaruh di tempat yang rendah, yang gampang. Tapi ditaruh di tempat yang tinggi. Jadi Anda gerakannya setiap hari itu mau naik. Nah, itu saya perhatikan ketika saya mengunjungi wihara atau rumah-rumah ibadah dari yang sifatnya taoistik, itu selalu ditaruhkan di tempat yang tinggi. Anda disuruh naik. Kemarin saya diajak oleh teman tetangga untuk mengunjungi rumah ibadah dari tetangga yang beragama Hindu juga. Dia menjelaskan ada 3 bagian, dia bilang. Ini bagian di luar itu namanya bagian nista. Sebelum masuk itu Anda berada di tempat di luar yang masih ada penderitaan nista itu. Nah, setelah itu Anda masuk, disuruh mulai dengan kain yang ditaruh sebagai ikat pinggang atau taruh dikalungkan di sini. Itulah Anda sudah masuk ke daerah madya, di tengah peralihan antara nista. Lalu setelah itu utama itu bagian tempat pusat daripada pura itu toh. Nah, yang menarik, kok pintunya kecil, Pak? Itu kalau mau masuk ke daerah yang inti, ya harus masuk sendiri, nggak boleh rombongan gerudukan itu, karena itu pintunya sempit. Buat selisipan aja nggak bisa, akan susah toh. Anda harus masing-masing masuk sendiri itu. Jadi ajaran budi pekerti di zaman lalu itu menarik karena ada logikanya itu, ya, ada cara pandangnya. Nah, ketika Anda berlatih Tai Chi itu memang Tai Chi kita ini Tai Chi yang Anda harus, bukan Anda seperti belajar kursus bikin makanan, roti atau kue itu. Instrukturnya di depan, Anda di luar, tidak ada duduk berapa orang itu pesertanya, lalu dia mendemokan itu. Anda tinggal mencatat aja di ini. Tapi setelah itu Anda dilepas sendiri, suruh buat yang kayak tadi ditunjukkan juga tidak akan bisa Anda kerjakan. Karena hanya Anda menggunakan mendengar dan melihat kan. Nah, di tempat saya bekerja di Bogasari itu mengajarkan baking school yang berbeda. Setiap orang dikasih meja, semua mesin, peralatan, timbangan ada di depan dia. Ya. Nah, Anda disuruh mengerjakan sendiri. Nah, lalu itu menjadi become yours. Sehingga kalau hari ini nggak enak, Anda besok lain kali kurang asin atau kurang terlalu asin atau manis atau kurang manis, Anda bisa memperbaiki setelah ada 1 dari 0, hanya dia keinginan aja dijadikan 1. Lalu Anda bisa perbaiki menjadi 2, 3 terus. Jadi menurut saya pemikiran inilah yang menyebabkan mengapa Tiongkok itu dalam waktu yang tahun 49 baru merdeka, dia sekarang sudah bisa langsung
menyaingi superpower yang dulu merasa dia paling hebat di dunia, dan sekarang mulai kaget, loh kok mereka itu kok sekarang bisa sudah lebih maju. Nah, banyak orang yang mengakui kemajuan di Tiongkok, tapi jarang yang bisa menguraikan why-nya, mengapa dia bisa begitu maju ya. Dan karena itulah maka setelah saya pelajarin selama hampir 50 tahun, ternyata intinya itu sangat sederhana itu. Kalau you melihat dan mendengar pasti lupa, kalau you kerjakan sendiri menjadi milik you dan dikerjakan. Nah, Lao Tzu seniornya yang lebih dulu mengatakan, meskipun dia nggak tahu hasilnya bagaimana, ya setiap hari you harus melangkah satu langkah dan berbuat baik, bukan berbuat seenaknya ya. Oke, kita akhirin dulu sini. Sampai jumpa lagi.